Manis banget ceritanya. Pantas aja Maxim mantap pilih Luna Maya jadi istri. Jadi gini loh. Ada satu alasan yang bikin Maxim benar-benar yakin kalau Luna Maya adalah orang yang selama ini dia cari, yang bikin senyum. Di balik cerita manis itu ternyata masih ada momen kocak yang bikin Luna sampai lari terbirit-birit dari Nirina Zubir. Kok bisa? Nah warga, kita ngobrol santai aja yuk. Warga, komentar dong, dari daerah mana aja sih yang suka nyimak cintanya Luna Maya dan Maxim ini? Biar Min AG makin kenal warga semua. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Yuk kita lanjut ngobrolnya. Luna Maya dan Maxim tuh ternyata nyambungnya bukan karena kebetulan. Warga, setiap orang pasti punya definisi sendiri tentang pasangan yang cocok. Ada yang merasa cocok karena hobinya sama, ada juga yang karena selera makannya mirip, bahkan ada yang bilang hubungan bakal awet kalau sama-sama suka gorengan. Ya, walaupun nanti rebutan bakwan di meja makan juga ya. Nah, Maxim punya alasan yang cukup menarik. Menurutnya, dirinya dan Luna sama-sama memiliki darah campuran Indonesia dan Eropa. Buat sebagian orang mungkin terdengar hal yang sederhana, tapi buat Maxim, latar belakang itu membuat mereka lebih mudah memahami cara berpikir satu sama lain. Kadang orang lupa kalau setiap keluarga punya budaya yang berbeda, cara ngobrol yang berbeda, cara menyampaikan kasih sayang juga berbeda. Bahkan cara menyelesaikan masalah pun bisa jauh berbeda. Ketika dua orang sudah punya bahasa kehidupan yang mirip, proses saling memahami jadi terasa lebih ringan. Min AG jadi kepikiran satu hal. Dalam hubungan, ternyata kesamaan bukan soal harus menyukai semua hal yang sama. Yang jauh lebih penting adalah merasa dimengerti tanpa harus terlalu banyak menjelaskan. Dan rasanya, itulah yang ditemukan Maxim pada Luna Maya. Luna Maya dan Maxim bikin kita sadar kalau rasa nyaman itu mahal banget. Ada satu bagian cerita yang menurut Min AG cukup menyentuh. Maxim bercerita kalau dirinya dan Luna Maya sama-sama punya kedekatan dengan Bali. Mereka punya lingkungan pertemanan yang hampir sama, tempat-tempat yang akrab buat mereka juga mirip. Sekilas terdengar biasa, tapi kalau dipikir lagi sebenarnya itu adalah perasaan pulang. Pernah nggak warga ya kayak gini? Ketemu seseorang yang baru beberapa kali ngobrol, tapi rasanya seperti sudah kenal bertahun-tahun. Obrolannya nyambung, diamnya juga nyaman, bahkan saat sama-sama sibuk memainkan ponsel beberapa menit, suasananya tetap nggak canggung. Nah, rasa seperti itulah yang sebenarnya sulit dicari ya. Kadang kita terlalu sibuk mengejar pasangan yang terlihat sempurna, sampai lupa bahwa hati seringkali cuma mencari tempat yang terasa tenang. Buat Maxim, Luna perlahan menjadi tempat itu. Dan menurut Min AG ini pelajaran yang bagus juga buat kita semua. Hubungan yang sehat seringkali tumbuh dari rasa nyaman yang dibangun sedikit demi sedikit, bukan karena drama yang bikin deg-degan setiap hari. Karena kalau tiap hari deg-degan itu bisa jadi bukan jatuh cinta, tapi lupa bayar tagihan. Luna Maya dan Maxim malah saling melengkapi, bukan saling mengubah. Nah warga, ada satu pengakuan Maxim yang menurut Min AG sederhana, tapi maknanya lumayan dalam. Maxim bilang kalau dirinya itu tipe anak rumahan, senang menghabiskan waktu di rumah, menikmati suasana yang tenang, dan tidak terlalu suka hal-hal yang mendadak. Sementara Luna justru sebaliknya. Luna dikenal cukup spontan, kadang punya ide yang muncul tiba-tiba. Hari ini ngobrol santai, besok sudah mengajak jalan. Lagi menikmati kopi, tiba-tiba kepikiran mencoba tempat baru. Energinya hidup dan penuh kejutan. Lucunya, Maxim sama sekali tidak melihat itu sebagai kekurangan. Malah sebaliknya, ia merasa Luna Maya membuat hidupnya lebih berwarna. Ada dorongan untuk mencoba hal-hal baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan. Menurut Min AG ini menarik. Seringkali kita berpikir pasangan ideal adalah orang yang sifatnya sama persis seperti kita. Padahal dalam banyak hubungan yang sehat justru ada ruang untuk saling melengkapi. Kalau dua-duanya sama-sama pendiam, siapa yang mulai ngajak ngobrol ayo? Kalau dua-duanya sama hobi menunda, bisa-bisa rencana liburan baru jadi pas cucunya sudah sekolah. Kadang perbedaan yang sehat justru membuat hidup terasa lebih seimbang. Yang penting bukan siapa yang berubah menjadi orang lain,
Yang penting adalah dua orang sama-sama bertumbuh menjadi versi terbaik dirinya. Itulah yang terasa dari ceritanya Maxim. Ia tidak berusaha mengubah Lunamaya menjadi lebih kalem, dan Luna juga tidak memaksa Maxim menjadi orang yang berbeda. Mereka berjalan di tengah, saling memahami ritme masing-masing. Mungkin terdengar sederhana, tapi justru hal-hal sederhana seperti inilah yang sering membuat sebuah hubungan bertahan lebih lama. Lunamaya dan Maxim bikin nostalgia. Tiba-tiba Luna malah dikejar Nirina Zubir. Nah, sekarang kita pindah ke cerita yang bikin senyum-senyum sendiri. Belum lama ini, Lunamaya dan Nirina Zubir kembali dipertemukan dalam film Jangan Buang Ibu. Buat penonton yang sudah mengikuti perjalanan mereka sejak dulu, pertemuan ini terasa spesial. Kenapa? Karena otomatis mengingatkan lagi pada film legendaris 30 Hari Mencari Cinta. Masih ingat? Di film itu, Lunamaya dan Nirina Zubir memerankan karakter Gwen dan Barbara. Bukannya jadi sahabat akrab, mereka malah sering adu gengsi dan berantem. Bisa dibilang musuh bebuyutan yang ikonik pada masanya. Nah, puluhan tahun kemudian mereka bertemu lagi. Bedanya bukan lagi saling jutek, malah saling nostalgia. Yang bikin seru, mereka sempat membuat konten lucu bersama. Ceritanya Nirina seperti ingin balas dendam atas kejadian di film lama. Luna dikait langsung pura-pura kabur sambil tertawa. Adegan itu memang sederhana, tapi justru disitulah letak manisnya. Persahabatan yang sudah berjalan bertahun-tahun biasanya memang punya bahasa bercanda sendiri ya. Tidak perlu dialog panjang, cukup saling menatap langsung tahu sedang mengingat kejadian apa. Min Age yakin banyak warga juga punya teman lama seperti itu. Ketemu setelah sekian lama, 5 menit pertama masih jaim, 5 menit berikutnya sudah saling membongkar aib zaman sekolah. Begitulah. Semakin lama sebuah pertemanan berjalan, semakin banyak kenangan yang bisa ditertawakan bersama. Dan melihat Luna serta Nirina masih bisa bercanda seperti itu rasanya hangat. Ada rasa bahwa waktu memang berjalan, tetapi persahabatan yang dirawat tetap bisa terasa dekat. Di sisi lain, momen seperti ini juga menunjukkan bahwa dunia hiburan bukan hanya soal kamera dan sorotan. Di balik layar ada hubungan yang tumbuh selama bertahun-tahun, penuh cerita, tawa, dan pengalaman yang membentuk mereka menjadi pribadi seperti sekarang. Warga, setelah mendengar cerita ini, Min Age jadi semakin percaya kalau hubungannya baik tidak selalu dimulai dari kisah yang dramatis. Kadang semuanya berawal dari rasa nyaman, dari percakapan yang nyambung, dari saling menghargai, dari keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri. Maxim memilih Lunamaya bukan karena satu alasan yang luar biasa besar, justru karena banyak hal kecil yang jika disatukan menjadi fondasi yang kuat. Cara berpikir yang selaras, lingkungan yang membuat nyaman, rasa saling menghormati, dan keberanian untuk saling mendorong menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kamu nonton video ini sambil senyum-senyum bahagia, berarti energi mereka udah nyampe ke kamu ya warga. Mimin harap siapapun kamu yang lagi berjuang di hidupnya bisa dapat inspirasi kecil dari hal positif kisah mereka. Sehat selalu untuk kalian semua, dan seperti biasa kita doakan yang terbaik untuk Lunamaya dan Maxim. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala keinginan baiknya. Luna Maxim, you bisa you. Warga yang pada cakep dan baik, yang ingin cantik tampan seperti Kak Lunamaya dan Kak Maxim Bose, ini dia produk-produk keren bestseller dari Nama Beauty, punyanya Kak Lunamaya. Link produknya bisa dicek di deskripsi ya. Mimin share dari toko online-nya Kak Luna di Shopee, biar bisnis kecantikan Kak Lunamaya sama Kak Maxim makin sukses. Silahkan kunjungi dan check out di Nama Beauty official store-nya Kak Lunamaya ya guys. Biar warga, cantik Lunamaya dan setampan Maxim Bose.